kakek moyang kami, tentunya kami lebih percaya kakek moyang kami. Ya udah, nggak usah perlu bahas nasab. Nah, di situ Kang Santri, maksudnya gini, dari mereka itu ya anehnya seperti itu. Jadi sesuatu keilmuan itu diyakini gitu loh, bukan diteliti berdasarkan ilmiah. Sedangkan kalau urusan nasab ini kan sesuatu yang pakem, maksudnya tidak ada pertentangan seharusnya. Dan kalau tidak ada pertentangan itu kan bisa diteliti. Kan seharusnya seperti itu ya Gus ya? Iya kan, termasuk dalam Itu kan sudah dibahas sebenarnya. Wafi yang rujukan dari RA menjawab pertanyaan dari Guru Zigembul kan begitu. Pokoknya yang menyaksikan kejadian itu tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, kan begitu. Wafi tidak keilmiannya kan di situ. Oh, betul. Padahal suruh Guru Zigumpul nggak begitu. Bekas tabrakannya di mana? Terus apa kejadian ini kan begitu. Paham ya? Kita itu gini, Paham ya? kita itu tidak sedang membahas kedustaan seseorang. Dan kita juga tidak menuduh orang lain itu berdusta, apalagi dari kalangan para ulama. Betul. Tetapi yang namanya manusia selain Nabi dan Rasul itu tidak punya sifat maksum. Sehingga mereka berpotensi melakukan kesalahan ya yang perlu kita klarifikasi kebenarannya. Kenapa? Karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Gitu loh. Nah, maka qala fi syarhil mujillah ya, telah berkata seorang ulama An-Nasabah di dalam syarah Al-Mujillah, kitab Al-Mujillah. Qad akhadha fi hadzal zaman, sungguh telah mengambil para ulama fi hadzal zaman ya. Qad akhadha fi hadzal zaman, sungguh telah mengambil di zaman ini al-amalu, sebuah pekerjaan, baik itu mengisbat nasab atau apapun, bil kitabati ya, dengan wasilah tulisan atau kitab, wal khatti, dan catatan, uhmiyatan uzma, sebagai kepentingan yang sangat mendasar. Gitu loh. Kenapa begitu? Faqad kusira itsbatu katsirin minal huquq, karena banyaknya ya dikurangkan isbat yang banyak itu minal huquq, dari penelitian-penelitian atau kebenaran-kebenaran. Wala siyama as-sanadatu wal muqawalatu 'alal khatti. Apalagi ya sumber-sumber referensi tadi itu dan pernyataan-pernyataan itu 'alal khatti, ada di atas tulisan. Falidzalika la yajuzu addu kulli khattin ma'mulan bihi. Maka karena itu tidak boleh dikategorikan tiap-tiap catatan itu ma'mulan bihi, sebagai referensi yang diperbolehkan untuk mengamalkan catatan tersebut apa adanya, tanpa diteliti, tanpa ditelaah, tanpa dikoreksi. Wa madaran litsubuti, dan juga sebagai standarisasi untuk mengisbat. Tidak boleh hanya berdasarkan adanya catatan, tanpa adanya penelitian, tanpa adanya koreksi, tanpa adanya pembelajaran dari sumber-sumber yang ada, lalu langsung diisbat, itu nggak boleh. Kenapa? Ya, ini adalah bentuk
kesadaran di dalam ajaran tawadhu, bahwasanya manusia itu berpotensi salah dan benar, maka harus diklarifikasi dulu salah dan benarnya, gitu loh. Kama annahu la yajuzu alla yu'mala bil khatti, sebagaimana tidak bolehnya ya untuk tidak beramal dengan catatan, id yu'addi dzalika ila ibtalil huquq, karena yu'addi dzalika, yang demikian itu bisa mencederai kepada batalnya kebenaran-kebenaran. Falidzalika qad uttukhidah tariqun mutawassitatun, dan karena itu ya sungguh telah diambil metode mutawassitun, metode yang sederhana, gitu loh. Apa itu metode yang sederhana? Yaitu melihat referensi-referensi ya, sanad periwayatan daripada penyebutan nama-nama yang ada dalam urutan setiap silsilah nasab yang akan diisbat. Nah, itu bisa dipahami tidak? Bagus, bagus. Bagus. Yang jadi pertanyaan saya, ya, meneliti dan mempelajari serta mengoreksi urutan nama-nama dalam sebuah nasab, apakah itu tidak memerlukan kitab sezaman? Perlu kan? kitab sezaman. Nah, sebenarnya Kiai Imad itu justru malah membantu untuk memudahkan Ba'alawi meneliti kesohihan nasabnya. Kok malah dihujat? Yang hujat tukang becak. Tapi kami tidak bisa meneliti sendiri, Gus. Karena tidak punya kemampuan untuk meneliti itu. Tapi kami percaya pada kakek moyang kami. Ayo gimana? Nggak punya kemampuan, memang nggak ada. Kalau kamu sudah percaya kepada nenek moyang kamu, ya sudah, jadi malampir sana. Jadi begini loh. Tapi kan nenek moyang kami Duria. Enggak Ya gitu, duriannya Kang Santri. malampir. Enggak gitu, Kang Santri. Mereka itu ada yang bernarasi seperti ini. Soalnya nasab kami itu ya turun temurun dari ayah saya, dari kakek saya. Kami ada pencatatan seperti itu. Ya, begini ya Kira, kalau jawab seperti itu, kamu berapa generasi keturunan kamu? Narasi sampean dengan santri bersarung itu sama, cuman beda diksi aja. Andai kata gini ya Kira, andai kata 38 keturunan dia, berarti di abad 9 ya Gus ya? Jawabannya begini, kalau kamu hanya berdasarkan kepercayaan kepada catatan-catatan yang kamu peroleh dari leluhur-leluhur kamu, ya maka kamu jangan mengklaim nasab kamu itu paling sahih. Karena apa? Ketika kamu mengklaim dan klaim kamu itu dipublikasikan di depan umum, maka publik itu wajib untuk menguji kebenaran daripada apa yang kamu klaim. Berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah usul fikih di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadzair. Kullu mudda'in mumtahanun. Tiap-tiap pengakuan itu harus diuji kebenarannya. Li'anna kulla da'wa, karena tiap-tiap pengakuan itu la yasihhu, tidak bisa dibenarkan biduni burhanin, dengan tanpa adanya bukti
au dalilin atau dalil gitu loh. Saya tidak tahu itu juga Gus, tapi saya meyakini bahwa nasab saya itu menurut kakek moyang saya kamu itu soheh. tidak bisa dipublikasikan. Gimana? Ya kalau memang keyakinan kamu seperti itu, mampuslah kau, rungkat, bangsat loh. Gimana santri? iya. Kita dibantai satu room ini santri. Ya udah, Enggak, kalau biar gitu. itu, Jadi biar kalau itu. kamu yakin, sarung kamu aja buat catatan itu. Habis makan Gini, jadi galak nih. selain Yayan Jas nih. selain saya yakin, orang lain juga harus meyakini keyakinan saya dan kakek moyang saya tuh gimana tuh? Ya berdasarkan Ya udah. apa? Berdasarkan Emangnya kakek kamu moyang, tahu kalau- bagus. Kalau yang menyampaikan Karena itu adalah orang yang Gini, kiko, orang yang bro. benar. Ih, Aduh. kamu memaksa orang untuk meyakini apa yang kamu yakini itu berdasarkan apa? Sementara Allah saja ya mengatakan dalam Al-Qur'an la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah saja tidak memaksa makhluknya untuk meyakini apa yang diajarkan Allah, apalagi kamu. Emang kamu siapa? kan se- Mau Tapi menyanyi kan Tuhan? saya taat kepada orang tua, Gus. Loh, iya. Apa yang dikatakan orang tua? Apakah ketaatan kamu kepada orang tua kamu itu lalu kamu memaksa orang lain untuk ikut taat kepada orang tuamu? Kan setiap orang punya orang tua masing-masing. Enggak, kalau yang saya meyakini itu wajib ke diri saya. Ke orang lain itu coba-coba aja, kali aja kan ada yang mau ikut gitu. Untung-untung kan ada yang mau bisa. Tapi ya harus Ya, dalam untuk- roh itu loh. Bagi orang yang cerdas itu yang mau berpikir. Itu loh. Ya untung-untung aja kan ada muhibbin, kan bisa juga buat dikibul-kibulin juga gitu. Menteri bersarung kagak pakai serempak. Begini ya, Pegangan saya yang selaku- erat santri kita harus pegangan yang erat di sini. Kalau enggak Iya, kita kesepak keluar loh. saya selaku muhibin memang juga menyepakati apa yang disampaikan oleh Gus Hasan tadi. Kalau secara hitungan tematik betul memang seperti itu. Tetapi jangan dilupa, tentunya kan juga ada kitab-kitab tertentu yang saat ini ya mungkin itu belum ditemukan demikian. Sehingga Makanya kita kemarin saya katakan kepada Rumel Abbas itu berarti ya termasuk kepada Mujassim. Berarti kalau kamu mengatakan seperti itu ya nasab Ba'alawi itu ya masih statusnya dalam penelitian belum sahih. ya berarti di sini kan begini Gus Hasan ya. Ketika di dalam proses penelitian ya bisa jadi tersambung, bisa jadi tidak kan gitu kan. Nah, ketika Penelitian itu ada batasnya. Ini enggak sampai 2 tahun penelitian bagaimana itu? penelitian nggak ada Jadi- batasnya, Bung Yai Anjas. Tunggu Loh, bukan. tunggu Gini dulu, loh. saya belum selesai tadi itu. Ini loh nafas terakhir. Robit pengakuan Ba'alawi sebagai bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi itu diawali dari abad ke-9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran ya bin Abdurrahman As-Segaf. Ya toh? Ya, Nah, dari abad ke-9 ke sekarang nih itu sudah berapa abad? 6 abad ya, toh? ya. Nah, masa penelitian selama 6 abad itu nggak ketemu-ketemu? Bukan, Allah. bukan 6 abad melakukan penelitiannya, tetapi kami masih mengorek gitu kan. Ada dari beberapa rekan-rekan itu masih mengorek terus karena gini, kami dulu ini informasinya gini. Kita ini kan juga diburu waktu itu kan gitu kan. Jadi Siapa yang dari memburu? Sebentar dari dulu. farm tertentu. Sejarah mana yang mengatakan Ba'alawi diburu? Sejarah mana?
Emangnya Kijang diburu? Ini saya belum selesai. Belum selesai tadi itu saya. Oke, santri. Oke. Tunggu dulu Nggak saya. penting. Kamu nggak penting karena asumsi. Ini nafas terakhir. Kalau memang kamu mengatakan bahwasanya Ba'alawi diburu, sejarah mana yang mengatakan Ba'alawi diburu? Sementara kitab-kitab sejarah Ba'alawi ya seperti Al-Ghurar ya seperti Gus, kalau Al-Ghurrar ini kan kitab abad yang baru itu. Ya, abad yang lama yang apa? Coba tunjukkan. Lu Kojoyo mau bicara tuh. Coba, ayo, saya ingin tahu. Tunggu. Abad lama apa? Kang Luko, Kang Gus, saya belum selesai. Tunggu dulu saya selesaikan ya. Tadi itu saya Kamu meyakini asumsi tak nasab. perlu dijawab. Iya, tunggu dulu. Saya tadi itu meyakini bahwa nasab saya Sohe berdasarkan keyakinan dari kakek-kakek moyang saya. Terus saya coba-coba nih cari-cari muhibin. Kali-kali ada yang teko, yang bego, yang olol gitu kan, yang mau juga percaya dengan nasab saya, yang meyakini cuma ke kakek-kakek moyang saya. Ternyata juga banyak ini yang percaya. Berarti yang percaya ini bego berarti ya. Ya, bukan bego lagi, di atasnya bego. Bukan Oh, seperti gitu ya. itu. Kalau Itu hitung-hitungan kenceng itu tematik, namanya. begini, kalau hitung-hitungan tematik apa yang disampaikan Gus Hasan tadi memang masuk di akal, benar gitu kan. Tematiknya Tapi- apa ente? Ya tadi itu dari abad berapa ya? Abad 9 Itu dikurangi bukan- berapa tadi ya? Itu bukan tematik itu. Itu Iya, kok kaitannya hitung- seperti itu. Iya, hitung-hitungan tematiknya memang benar itu gitu loh. Aduh. Iya, iya. jadi Abad begini. ke-9 gimana maksud maksud sampean napas? Iya, Abad ke-9 itu maksud sampean tuh apa? Nah, hitungan tematik yang disampaikan oleh Gus Hasan tadi itu benar gitu loh. Abad 15 dengan abad berapa tadi ya? 15 dikurangin 6 ya. Gimana sih kamu itu? Saya sudah bilang kalau mau ngaji di sini pakai pulpen dengan kertas biar nggak tanya lagi. Itu 6 abad. Selama 6 abad itu, kenapa pihak Robito itu tidak mengeluarkan data yang valid tentang nenek moyangnya? Apakah memang ada apa tidak? Gitu loh. Begini. Kenapa Begini begitu ya apa? gini loh ya kan? Kenapa di era dulu toh tidak digali keberlanjutan dari apa Habib Ali Asakran ya kan? Kenapa tidak digali lebih? Karena memang tidak ada istilahnya seperti sekarang ya, kontra narasi gini ya, seperti itu. Nah, memang itu data belum lengkap seutuhnya gitu loh. Nah, yang bikin rusak ini kan, ini istilahnya kalau kita pinjam bahasa dari sebelah itu kroco-kroco ini yang jualan nasab itu kan yang jadi gak karu-karuan itu loh. Nah, untuk data selanjutnya ini masih dalam pencarian juga gitu loh. Nah, iya. gini ya. Menjadi permintaan dari teman-teman Kiai Nah, Imad begitu. Ya, sekarang saya tanya, kenapa ketika data itu ndak lengkap, berani dia itu mengisbatkan nasabnya kepada Rasulullah? Padahal manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu falahul jannatu haramun. Berani berarti mereka itu, bahwanya menisbatkan kepada nasab Rasulullah yang padahal dia datanya nggak lengkap. Maka bagi mereka, sedangkan mereka sudah tahu kalau datanya nggak lengkap, maka bagi mereka itu surga adalah haram. Kok berani? Bukan seperti itu. Mereka kan sudah bersunudon semua gitu loh. Udonnya Kang Lu- Kang Ini Luko, selama 6 Kang abad. Luko, Kang Luko. Ah, Saya berserbangan dulu nih.
saya tidak percaya akhirat dan saya ketika menisbatkan itu merasakan manfaatnya di dunia. Oh iya. Ya, saya nggak memungkiri sampai tidak percaya akhirat karena semuanya milik kamu semua. Surga milik kamu, neraka milik kamu, nyenonyen milik kamu, semuanya kan milik kamu. Ya, itu rekan-rekan semua dan juga Gus Hasan ya. Tentunya mohon maaf atas mungkin kalau ada bahasa yang tidak berkenan mengingat yang satu ini ya di sini. Ya, Tentunya terima kasih. terima kasih sudah disambut juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sungkan-sungkan ya, setengah mateng. Ini berarti saya aliran apa ini? Saya bingung juga ini. Saya Sama tidak Kamu aliran koplo kamu. Aliran koplo. Aku sampai nggak bisa narasi kepingkel-pingkel kok. Aduh, ini gak enak. Ini Nah, nggak ada yang seru. gini Ini tuh udah saya oke, tadi udah. Yang jangan saya turunkan, saya mau keliling dulu. mau kemana? Tadi Ya, itu saya Jas. memposisikan diri ada di